Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Bagaimana nih kabar kalian? Tetap sehat ya di rumah dan selalu jaga kebersihan, selalu jaga kesehatan kalian di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Semoga kita semua dalam lindungannya dan virus ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa di kelas lagi seperti biasa. Nah, hari ini teman-teman kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang bahasa Indonesia. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang PPKN, hari ini kita akan melanjutkan untuk bahasa Indonesianya. Materinya apa bahasa Indonesia? Yuk kita simak hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi dan juga kalimat efektif. Ini kita tinggal mengulang di tema 1 dan 2 kemarin ya, teman-teman semua. Jadi coba kalian simak baik-baik. Teks eksplanasi adalah teks non-fiksi yang berisi penjelasan suatu hal, peristiwa, atau fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya. Nah, kemudian ada struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, yaitu bagian pembuka teks eksplanasi yang berisi informasi umum terhadap suatu fenomena yang disampaikan secara logis. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas, yaitu bagian teks eksplanasi yang berisi informasi berupa proses atau urutan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Kemudian yang ketiga ada interpretasi, yaitu berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang berupa pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Itu adalah struktur teks eksplanasi. Kemudian ada fungsi teks eksplanasi, yaitu memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Nah, proses pemberian penjelasan ini disusun dengan urutan prinsip sebab, kemudian ada akibatnya. Nah, apa sih kalimat efektif? Kita sudah mempelajarinya. Coba kalian ingat, kalimat efektif itu apa? Ya, kalimat yang disusun berdasarkan kaidah kebahasaan atau kalimat yang disusun berdasarkan pedoman EYD-nya. Nah, di sini ada ciri dari kalimat efektif, teman-teman. Yang pertama, penggunaan diksinya harus tepat. Kedua, memiliki unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian sesuai dengan aturan EYD, penghematan dalam penggunaan kata. Jadi penggunaan kata dalam kalimatnya tidak bertele-tele ya, singkat saja. Kemudian yang kelima, melakukan penekanan dalam ide pokok. Nah, ini adalah ciri dari kalimat efektif. Contoh dari kalimat efektif, teman-teman. Nah, lihat di sini. Banyak para siswa mengikuti kegiatan imunisasi bias di sekolah. Ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Nah, di sini ada kata banyak dan juga ada kata para siswa. Para siswa ini sudah menjelaskan banyak, jadi tidak perlu ada banyak lagi. Nah, seharusnya kalimatnya gini saja. Para siswa mengikuti kegiatan imunisasi bias di sekolah. Jadi apabila dalam satu kalimat ada dua makna atau sama maknanya, ini para dan banyak ini maknanya sama, jadi kita gunakan salah satu saja. Ini adalah contoh dari kalimat efektif. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian sampai mana, yuk coba kalian kerjakan tugas berikut ini. 1.
Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? 2. Sebutkan struktur teks eksplanasi. 3. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif. 4. Sebutkan ciri-ciri dari kalimat efektif. Dan yang kelima, ubahlah kalimat di bawah ini menjadi kalimat yang efektif. Jadi, 1 A, B, C aja sampai E ini kalimat yang belum efektif ya teman-teman. Jadi tugas kalian mengubah kalimat ini menjadi kalimat yang efektif. Oke. Nah, dari A, para bapak-bapak dan ibu-ibu sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Coba kalian ubah. Kemudian B, ada kakak sedang ingin pergi membelikan buku untuk temannya. C, meskipun cuaca panas, tetapi ia pergi juga menghadiri rapat. Yang D, seluruh siswa-siswi kelas 5 belajar dengan rajin. Yang E, kami akan segera dengan cepat mengumpulkan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Nah, ini adalah kalimat yang belum efektif atau tidak efektif. Tugas kalian mengubah kalimat ini menjadi kalimat yang efektif, oke? Nah, Bu Eni rasa untuk materi hari ini cukup ini saja. Untuk tugas ini, kalian kerjakan di buku tugas kalian, di buku catatan tema atau tugas tema. Bu Eni mohon untuk soalnya bisa kalian tulis ya. Soal langsung ditulis beserta jawabannya. Jadi di buku tugas jangan kalian hanya menulis jawabannya saja, tetapi soalnya ditulis terlebih dahulu, terutama untuk yang kalimat perubahan kalimat tidak efektif menjadi kalimat yang efektif ini. Oke. Nah, semangat belajar terus teman-teman semua, dan pastikan kalian tadi sudah mengirim hafalan ke Ustadz Yusril ya, dan rajinlah mengirim hafalan sholat 5 waktumu, dan jangan lupa untuk selalu mengisi presensi di buku piata. Dan sekali lagi Bu ini ingatkan, untuk buku piata itu dikumpulkan setiap kalian masuk ke sekolah. Setiap seminggu sekali kalian masuk sekolah dan mengumpulkan buku piata. Jadi setiap hari kalian harus presensi diri di buku piata kalian. Kemudian untuk yang ketiga teman-teman semua, Bu ini mengingatkan untuk teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, dimohon untuk segera mengumpulkan tugas karena ada beberapa tugas yang memang Bu Eni ambil nilainya untuk keperluan nanti dalam membuat rapat ya. Jadi Bu Eni mohon bagi yang belum mengumpulkan tugas segera mengumpulkan tugas. Nah, semangat untuk hari ini teman-teman semua. Bu Eni mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.